Think big, start small, act now. This is the voice of Turun Tangan Malang. Tempat kita ngobrol santai tentang cerita, pengalaman, dan juga program-program yang ada di Turun Tangan Malang. Perkenalkan, nama saya Ridwan nih. Dan aku Olivia, kita berdua yang bakal nemenin waktu santai kalian lewat obrolan seru hari ini. So, siapin kopi kalian, kita mulai. Kopi para pejuang. Hari ini kita bakal membahas suatu topik yang sangat menarik nih para pejuang. Sesuatu yang sebenarnya udah kita rasain semua tiap hari bahkan tiap jam. Bener banget. Siapa di sini yang hari ini udah buka Instagram, Twitter atau TikTok? Pasti hampir semua ya. Betul itu. Sosial media sudah jadi bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pengaruhnya sudah kita rasakan oleh semua orang, dari berita yang viral setiap hitungan menit, tren yang berubah dalam semalam, sampai gerakan sosial yang lahir dari satu postingan. Betul, jadi kita nggak perlu lagi nanya-nanya nih apa sosmed itu berpengaruh, karena jawabannya udah obvious banget. Yang menarik buat kita kritik hari ini adalah seberapa besar sih pengaruhnya dan gimana caranya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, terutama untuk hal-hal yang positif. Untuk mengulik semua materi tentang yang di atas, kami telah mengundang dua orang terkenal nih dari Turun Tangan Malang. Dan keseharian mereka tuh tidak jauh dari konten dan media sosial. Di sini udah ada Kak Marwah dan Kak Rara, yaitu orang-orang keren dari divisi media Turun Tangan Malang. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Boleh sapa dulu dong para pejuang yang lagi mendengarkan nih. Halo para pejuang. Kenalin, aku Rara dan alhamdulillah aku sehat, enjoy banget, excited buat ngelakuin podcast hari ini. Gimana kalau buat Kak Marwah? Oh ya, sebelumnya kenalin aku Marwah. Halo juga untuk para host di sini. Kalau untuk sekarang in good condition banget ya dan sangat excited untuk datang ke podcast Kopa kali ini. Oke. Kalau gitu sebelum masuk ke topik utama nih Kak, aku penasaran banget sama divisi media itu sendiri. Kayaknya Kak Marwah dan Kak Rara itu ada divisi yang paling sibuk di TTM. Jadi boleh diceritain nggak Kak, mungkin sebenarnya divisi TTM divisi media di TTM itu ngapain aja ya? Jadi kalau diibaratkan ini divisi media itu adalah wajah dan suara dari Turun Tangan Malang di ruang digital. Nah, tugas kami ini nggak hanya buat desain atau mengunggah postingan, tetapi memastikan setiap kegiatan dan nilai yang dimiliki Turun Tangan itu sendiri itu bisa sampai kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Jadi di sana orang tuh nggak hanya tahu bahwa ada kegiatan, tapi juga memahami mengapa kegiatan itu penting. Menurut aku ini ya, media itu bukan cuma soal membuat konten yang menarik secara visual, tapi juga bagaimana menyampaikan pesan dan nilai yang dibawa oleh organisasi itu sendiri. Wih, keren banget itu jawaban dari Kak Rara. Gimana sih cara kalian membrainstorming, menyatukan isi kepala banyak orang menjadi satu pikiran yang padu dan menjadi sebuah konten yang menarik nih dalam kerelawanan? Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, untuk brainstorming sendiri yang pastinya tuh kami butuh diskusi ya sebelum eksekusi desain ataupun project yang lainnya. Jadi kami yang pertama itu kami juga pasti mencari referensi apa sih yang lagi trending sekarang di media sosial yang ingin kita sampaikan. Karena kalau misalkan kita ketinggalan zaman, kita tuh juga nggak mendapat viewers yang tinggi, nggak dapat nih nilai cerita yang ingin kami sebarkan kepada audiens. Nah, di sini kami brainstorming tuh mencari referensi juga, kemudian kami berdiskusi, kita bermusyawarah enaknya nih untuk project kali ini desainnya tuh mau dibawa kemana sih arahnya, seperti itu. Oh, begitu. Nah, ini juga poin pentingnya supaya semua konten tetap selaras biar fitnya itu sama. Nah, di sini tuh kami pasti memiliki mood board dan visual guideline sebagai acuan bersama. Nah, di dalamnya tuh udah ada color palette, kayak desain, terus komunikasi di Turun Tangan ini seperti apa, serta referensi visual yang digunakan oleh tim media. Sebenarnya kalau visual juga ini tergantung kreativitas masing-masing yang
yang penting mood boardnya sama color palette-nya itu sesuai gitu biar selaras. Nah, jadi meskipun konten yang dibuat oleh setiap staff di media ini berbeda, tapi hasilnya ini tetap memiliki identitas yang sama dan mudah dikenali sebagai konten dari Turun Tangan Malang itu tersendiri. Jadi, menurut aku kreativitas itu penting, tetapi konsistensi juga sama pentingnya, karena dari disitulah identitas sebuah organisasi bisa terbentuk seperti itu. Oke, menarik banget ya Kak strategi brainstormingnya ternyata. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, sejauh Kak Marwah dan Kak Rara jadi bagian dari divisi media di TTM, kira-kira ada nggak sih Kak pressure buat bikin konten yang menarik? Maksudnya kayak ada beban tersendiri gitu nggak Kak? Jujur ada ya, karena media sosial ini menjadi salah satu hal pertama yang dilihat masyarakat ketika lagi stalking organisasi gitu ya. Jadi kita memang sosial media ini merupakan wajah dari komunitas itu. Biar kita ngelihat komunitas backgroundnya kayak gimana kan pasti kita balik lagi lihat sosial medianya dulu ya, Instagramnya dulu. Jadi kami itu tentu ingin setiap konten ini terlihat menarik, tetapi yang lebih penting ini adalah pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Kadang tuh struggle-nya itu bukan mencari ide, tapi bagaimana mengemas kegiatan yang cukup kompleks menjadi konten yang sederhana, menarik dan bisa sesuai tren gitu. Biasanya kita bisa pakai istilah yang lagi booming kali ya. Gitu. Jadi bisa menarik audiens. Iya. Gitu. Jadi setiap konten yang dibikin itu selalu mengikuti tren yang terjadi ya. Betul, karena kalaupun kita ketinggalan zaman atau tidak mengikuti tren tuh viewersnya dikit ya Kak Rara ya. Iya benar-benar. Dan tentunya juga kita harus merancang hook yang menarik biar audiens ini penasaran. Benar banget. Seperti memancing ya. Kalau memancing banyak pancingan berarti makin banyak ikan yang didapat. Betul. Nah, mulai dari sini nih, saya ingin bertanya lagi nih dalam obrolan kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang sosmed. Itu sudah jelas memiliki power yang sangat bagus dan kuat banget. Tapi tidak semua orang tahu bahwa semua konten itu punya dampak yang sama. Nah, kalau begitu dari pengalaman kakak sekalian, untuk mengelola media sosial TTM sendiri, konten seperti apa sih yang biasanya paling mudah untuk nyambung ke orang-orang dan akhirnya bisa punya pengaruh yang cukup besar? Apa yang bikin suatu konten bisa hidup di FYP dan di hati penonton? Kalau untuk konten yang paling berpengaruh ya dan paling bisa hidup di hati penonton tuh yang pertama, kami nggak hanya melihat dari konten atau isu-isu yang besar yang kami ambil, tapi kadang tuh konten yang FYP atau yang tren itu tuh datang dari hal-hal di sekitar kita, hal-hal kecil yang menarik perhatian di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya hal-hal tersebut yang mempunyai unsur cerita atau unsur berita yang tinggi. Misalnya nih Kak, kayak yang sudah kita adakan di kegiatan sebelumnya ya, yang Serikan di Green Mitigation, itu kan isunya isu di lingkungan ya, isu yang di sekitar kita, tapi memiliki audiens atau viewers yang tinggi. Kenapa? Karena memang di situ memiliki nilai cerita atau nilai berita yang bisa kami share kepada audiens. Nah, tentunya memang di sana itu kan benar-benar take action ya. Benar-benar dampak yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, jadi konten ini kita lihat mendapat respon yang sangat baik karena memperlihatkan kolaborasi nyata di antara relawan, mahasiswa, dan berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan. Nah, yang menarik itu bukan hanya interaksinya juga di media sosial yang tinggi, tetapi juga antusiasme peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, kemarin tuh ada ratusan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam aksi penanaman pohon tersebut. Nah, dengan itu kita bersama-sama menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di situ juga kita belajar bahwa audiens ini nggak hanya tertarik pada informasi yang kita berikan, tetapi juga ingin melihat bukti bahwa sebuah gerakan benar-benar itu sebuah gerakan itu memang benar-benar memberikan dampak ketika mereka melihat aksi nyata dari kegiatan yang sebelumnya yang tahun lalu itu. Jadi mereka itu lebih mudah percaya dan lebih mudah terhubung secara emosional. Jadi seperti itu. Menarik banget jawabannya. Salah satu konten yang bikin
viral ternyata dari konten yang mengandung koneksi dengan emosional dan dilakukan secara langsung ya. Betul, dan ternyata itu yang bikin konten-konten tertentu itu ngena banget dan bukan sekedar numpang lewat di timeline. Kalau dikaitkan dengan aktivitas kerelawanan nih, salah satu contohnya tadi adalah penanaman bibit. Jadi, apakah ada tantangan tersendiri kepada kalian nih tentang bagaimana ketakutan kalian apabila konten tersebut tidak viral atau tidak masuk dalam algoritma FYP TikTok ataupun Instagram? Nah ya gimana tuh Kak? Soalnya sekarang kan ada yang bilang kalau telapak kanan memberi, maka telapak kiri harus pegang handphone buat diabadikan. Kayak kalau nggak diposting kebaikannya jadi kurang sah gitu. Gimana kira-kira Kak? Di era digital sekarang ya, apalagi di era media sosial dan tren digital yang sudah sangat tinggi, apalagi Gen Z ini yang 24/7 tuh pasti pegang HP nih. Kakak-kakak host sendiri pasti pegang HP nggak? Pegang HP dong. Pasti dong. Pasti dong. Dan segala informasi ataupun postingnya tuh pasti ada ya di media sosial. Nah, di sini tuh kita tuh nggak bisa Kak untuk mengatur atau membatasi respon dari audiens tersebut. Jadi di sini yang kami highlight adalah tujuan dari kegiatan dan konten kami. Sebenarnya kalau misalkan dari nggak bisa ya kita bilang itu tuh segala bentuk yang kita post di media sosial tuh pencitraan, karena sebenarnya yang inti yang ingin kita sampaikan adalah tujuan dari acara tersebut. Ya, makna dari kegiatan tersebut gitu. Dan juga pastikan orang nih interestnya berbeda-beda kan. Setiap orang punya hobi tersendiri. Jadi tujuan utama kami adalah menyampaikan informasi ini sesuai dengan audiens yang kita tuju. Misalnya ada literasi tengah kota. Jadi audiens yang kita tarik ini yang kita harapkan tertarik dengan hal tersebut, yaitu dengan mencari orang yang memiliki minat baca seperti itu. Jadi betul. Konten yang kita posting ini tergantung dengan masing-masing peminatan dari audiens tersebut. Oke, kalau misalkan dari pendapat tentang kerelawanan tadi ya, kerelawanan itu merupakan salah satu bentuk nyata sih Kak dari kepedulian sosial, karena kita itu langsung terjun, kita melakukan aksi yang langsung berimpact kepada yang membutuhkan. Nah, banyak orang tuh peduli terhadap suatu masalah atau suatu isu, tapi kadang tuh tidak semua itu mengambil langkah untuk terlibat langsung, karena mungkin mereka bingung ya, kita mulai dari mana nih, seperti itu. Kan kadang kita melihat postingan tuh juga, aku tuh kadang pengen nih ikut kerelawanan ini atau ingin nih membantu, cuman kita tuh bingung mulainya dari mana. Nah, kerelawanan tuh menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kepedulian tuh dalam bentuk tindakan. Nah, kalau berbicara tentang media sosial sendiri, sekarang tuh kita tuh abis kuliah nih pasti scroll TikTok ataupun media sosial yang lain. Lagi bengong nih tiba-tiba scroll TikTok juga atau media sosial yang lain. Nah, dari situ tuh kelihatan ya kalau misalkan hidup kita itu pasti bukan diatur ya, tapi semuanya itu ada dalam media sosial. Dan juga sering banget kan kita tuh mencari informasi atau lomba-lomba itu juga dari media sosial. Jadi menurut aku sendiri, media sosial tuh juga sangat menjembatani penyebaran informasi mengenai kerelawanan. Oh ya, aku izin berpendapat juga ya untuk media sosial. Nah, memang ini media sosial merupakan pintu pertama ya yang memperkenalkan sebuah isu sekaligus memperlihatkan bahwa ada ruang untuk berkontribusi. Nah, dan di sini kami juga sering melihat hal itu tuh sering terjadi di Turun Tangan Malang. Nah, di sini tuh ada orang yang awalnya hanya melihat konten kita, tapi kemudian tertarik nih mengikuti kegiatan menjadi relawan, bahkan mengajak teman-temannya buat ikut terlibat. Nah, jadi menurut aku media sosial ini nggak hanya berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kepedulian dengan aksi nyata seperti itu. Aku setuju tuh dengan pendapat kakak-kakaknya. Apalagi poin tentang sosmed bisa menjadi pintu masuk dalam aksi nyata, bukan sekadar ruang untuk terlihat peduli nih. Benar, aku juga setuju dengan poinnya itu. Nah, terakhir nih Kak, dan pertanyaan ini mungkin yang akan bikin kita merenung. Menurut kalian nih, apakah sebuah pengaruh itu harus selalu besar
dan menjangkau jutaan orang, atau justru perubahan kecil pada beberapa orang juga bisa dianggap dampak yang berarti. Dan kalau dikaitkan sama apa yang udah kalian lakuin di Turun Tangan Malang, gimana caranya kalian mengukur sukses dari sebuah konten atau kampanye? Menurut aku enggak ya, karena biasanya kita sering berpikir ya kalau kesuksesan itu selalu dilihat dari keberhasilan itu selalu dilihat dari jumlah viewers, like, followers atau angka-angka lainnya. Padahal sebenarnya itu bagi komunitas seperti Turun Tangan Malang nih, satu orang yang akhirnya ikut menjadi relawan itu mulai peduli terhadap isu sosial atau tergerak melakukan aksi positif setelah melihat sebuah konten itu juga merupakan sebuah keberhasilan. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi ketika kami mengukur keberhasilan sebuah konten, kami itu nggak hanya melihat angka atau jangkauan, kami juga melihat apakah konten tersebut tuh berhasil meningkatkan partisipasi, mengajak orang hadir dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi di situ dampak itu yang kita lihat itu nggak hanya seberapa banyak orang yang melihat, tetapi juga seberapa banyak orang yang tergerak untuk melakukan kegiatan itu. Nah, dan juga Kak, untuk indikator keberhasilan dari konten kami itu selain aksi nyata mereka, mungkin juga ketertarikan hati untuk mendaftar sebagai relawan, volunteer, kemudian berdonasi atau bahkan sekedar mulai peduli terhadap isu atau isu yang kami angkat itu juga merupakan salah satu bentuk dari indikator keberhasilan. Jadi selain dari aksi nyata itu juga dukungan, support, dan donasi itu juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari konten kami. Ternyata begitu ya Kak, melalui konten sosial media kita bisa mengundang lebih banyak orang untuk terlibat dalam aksi yang nyata. Ternyata setelah mendengarkan dari tadi, ternyata media sosial itu memiliki power yang sangat besar, apalagi di tangan orang yang tepat nih. Apalagi kita kedatangan dari Kak Marwah dan Kak Rara tadi dengan penjelasan mereka. Tapi dalam konten ini mereka diajak untuk bergerak. Kalau kontennya tidak mengajak bergerak, jadi apa gunanya konten tersebut ya? Betul banget Kak Ridwan. Jadi dalam setiap konten memang kita harus mengadvokasikan untuk mengajak orang-orang bergerak. Jadi buat teman-teman semua yang udah dengerin obrolan kita hari ini, semoga apa yang kita bahas bisa kasih sudut pandang baru ya. Dan siapa tahu postingan kalian berikutnya bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sampai jumpa lagi di Kopak berikutnya dengan obrolan yang lebih kala, menarik, dan seru. Bye-bye para pejuang. Bye.